Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Kristus. Pertama-tama terima kasih untuk Tuhan Yesus kalau pada saat ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati kiranya Tuhan memberkati Ibu Ketua Vera yang membawakan firman Tuhan untuk malam hari ini. Semoga kita semua yang datang untuk mendengarkannya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Tuhan memberkati persekutuan kita malam ini. Terima kasih. Ibu Bapak, saya ajak kita berdiri. Dan kita memuji Tuhan dari Cerita Bab 6 ayat 1 dan 2. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus taman cahaya, di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari tetap berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami naikkan syukur, puji dan terima kasih kepada-Mu Tuhan atas segala berkat, kasih dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di Jemaat Tuhan Banten sektor pelayanan satu. Kami sudah dapat berkumpul bersama-sama di rumah keluarga Bapak Penatua Ibu Tapea untuk datang beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Penatua Vera Yosef Malaya. Tuhan pakai dia, Tuhan berkati Ibu Penatua ini agar supaya dia dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bagi kami yang mendengarnya kami dapat dikuatkan iman percaya kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga terakhir sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan dulu. Ibu Bapak, kita akan membaca Mazmur dari kitab Mazmur 29, kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 4. Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 4, kita akan membacanya dengan cara bermasmur. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuasaan. berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan beriakan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar. suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Demikianlah bacaan Mazmur kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Vera Yosef, kita kembali memuji Tuhan dari Himn Keesaan 101 bait 1 dan 2. Diberi nyanyian baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu
dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosa dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Bapak Ibu, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun terlebih dahulu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa atas kasih dan pemeliharaan Tuhan buat kami pada sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini kami datang kepada-Mu. Sektor pelayanan satu Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam ini. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan demi kebaikan yang Engkau terus nyatakan bagi kami. Sebagai umat-Mu Bapa, kami sungguh bersyukur dan bersyukur bahwa kemurahan Tuhan tetap Engkau berikan buat kami semua. Malam ini Bapa, kami mau mendengar akan firman-Mu, namun terlebih dahulu Bapa, kiranya karuniakanlah Roh Kudus-Mu buat kami, untuk kami boleh dapat mengerti, memahami firman yang akan disampaikan, terlebih dapat kami laksanakan sebagai pedoman kehidupan beriman kami. Ya Bapa yang baik, berfirmanlah buat kami malam ini Bapa, agar olehnya kami semua boleh diberkati firman Tuhan. Bahkan Engkau juga berarti hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan akan pemberitaan firman-Mu pada malam ini dalam kasih dan kuasa-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dengan pembacaan Alkitab. Saya undang Bapak Ibu berdiri dan mohon dari keluarga Bapak UKPA untuk membacakan firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, kitab Keluaran pasal 5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24 yang akan dibawakan oleh keluarga kita ini. Persilakan. Keluaran 5 ayat 19 sampai 24. Mandor-mandor Israel menyadari betapa sulitnya keadaan mereka, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata yang ditetapkan kepadamu untuk tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, mereka berjumpa dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan melihat dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami di hadapan Firaun dan pegawai-pegawainya. Dengan demikian kamu memberi pedang kepada mereka untuk menghabisi kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa engkau mendatangkan sengsara pada umat ini? Untuk apa engkau mengutus aku? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, ia sudah menyengsarakan umat ini, dan engkau sama sekali tidak melepaskan umatmu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dengan paksaan tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Dengan paksaan tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Keluaran ini yang kita sama-sama sudah dari minggu lalu kita masih ada di kitab Keluaran. Kitab Keluaran menceritakan di dalam seluruh kitabnya adalah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan yang ada. Di dalam kitab Keluaran ini adalah terlebih mau ditekankan melalui ayat 19 sampai 24 di pasal yang kelima, yaitu mengenai panggilan dan pemutusan dari Musa. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini dan kita renungkan. Berikut adalah secara langsung adalah kepedulian Allah kepada umatnya. Dalam arti kata bahwa pembebasan itu yang Tuhan lakukan buat bangsa Israel dari perbudakan di Mesir kepada menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, adalah itu sudah termasuk dalam misi penyelamatan Allah. Di sini dikatakan bahwa Allah sungguh mengasihi umat ini, meskipun umat bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras. Kalau kita ikuti bagaimana mereka tinggal di tanah Mesir dalam status sosial, yaitu mereka sebagai budak. Ketika mereka berada di Mesir, kalau kita mengikuti alur ceritanya adalah ketika Yusuf memerintah Mesir dan keluarga yang dibawa ke Mesir oleh Yusuf dan saudara-saudaranya keturunan Yakub, dan mereka itu semua pindah ke Mesir. Tetapi di saat itu mereka dalam jumlah yang tidak banyak. Kalau kita mencatat ada 70 orang keluarga. Tapi semakin bertambahnya waktu mereka semakin banyak, dan karena mereka banyak sehingga mereka juga oleh pemerintahan Firaun pada waktu itu mereka juga dimasukkan dalam orang yang dibawa dari keluarga Yusuf, dibawa ke tanah Mesir untuk menjadi warga di Mesir. Tetapi saat itu pemerintahan Mesir menganggap mereka adalah di kelas yang bawah dan bukan seperti yang mereka harapkan, tetapi mereka dalam keadaan sebagai budak. Dan sampailah tiba mereka di Mesir, mereka berkembang, mereka semakin banyak sehingga mengganggu akan pemerintahan Firaun. Kalau mereka terlalu banyak, tentu akan membuat pemerintahan kekuasaan Firaun pada waktu itu menjadi goyang karena mereka cukup banyak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kepedulian Allah kepada umatnya ini akan kita renungkan bersama-sama dalam kitab yang terambil dari Keluaran 5. Dan terus kita akan juga mengikuti, kalau kita Keluaran yang adanya bahasa Yunani adalah Exodus, keluar, kita akan juga mengikuti bagaimana Tuhan memakai Musa sebagai pemimpin untuk membawa bangsa ini keluar dari sesuatu yang kekuasaan di Mesir. Mereka itu mau dibawa keluar karena perbudakan yang cukup menekan kehidupan umat di Israel pada waktu itu, di Mesir pada waktu itu. Umat Tuhan mengalami tekanan-tekanan, mengalami penderitaan-penderitaan yang cukup membuat mereka juga terpuruk dalam tekanan. Nah, yang akan kita renungkan bagaimana Allah mengambil alih, mengutus Musa melalui panggilan dan pengutusan untuk membawa bangsa ini. Maka Musa pun juga tidak sedemikian meyakinkan akan panggilan ini, sehingga Musa masih sedikit tawar-menawar dengan Tuhan, bahwa dia tidak mampu, bahwa dia tidak sanggup untuk mengambil tugas panggilan ini. Tetapi apa Bapak Ibu, Tuhan berapa kali di pasalnya yang 4 menyatakan sampai menunjukkan dengan jelas apa yang kau pegang adalah tongkat, dan tongkat itu yang akan Tuhan secara jelas menunjukkan bahwa ketika engkau menggunakan tongkat itu akan menjadi ular, dan ular yang dipegang itu, nah itu mujizat-mujizat yang Tuhan tawar-menawar ya dengan Musa. Musa sampai katakan bahwa saya pun juga tidak sanggup untuk memimpin bangsa ini, karena saya juga tidak seorang yang pandai untuk
membawa bangsa ini. Saya juga kurang begitu pengetahuan yang luas, sehingga Tuhan katakan bahwa engkau akan didampingi oleh kakakmu Harun. Dan Harun di sini adalah yang Tuhan pilih sebagai imam besar pertama di Israel melalui peristiwa ini. Berikut kita akan juga pelajari dalam kitab Keluaran ini adalah perjanjian di Sinai. Kitab Keluaran ini juga menceritakan bagaimana perjanjian Allah di Sinai, yaitu 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan di Gunung Sinai. Dan untuk yang selanjutnya kitab Keluaran juga masih menceritakan tentang pembangunan kemah suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa pembebasan dari tanah perbudakan di Mesir merupakan titik balik kehidupan bangsa Israel. Secara tidak langsung inilah titik balik Allah yang mengangkat mereka, membebaskan mereka dari perbudakan. Mereka secara langsung dimerdekakan dan diselamatkan. Itulah Allah yang dikatakan dalam kitab ini adalah kepedulian Allah kepada umatnya, bahwa Allah juga merasa kasihan mengasihi umat Israel. Berikutnya adalah peristiwa pembebasan. Dalam pembebasan di Mesir ini juga adalah sebuah proses, kalau boleh dikatakan sebuah proses pembelajaran hidup iman yang kuat, pembelajaran hidup iman yang kuat untuk sungguh-sungguh taat dan setia hanya kepada Allah. Itu merupakan satu proses yang Tuhan nyatakan. Berikut adalah rangkaian pembentukan, suatu rangkaian pembentukan karakter hidup sebagai umat Allah. Jadi rancangan Tuhan jelas untuk umat Israel lewat pembebasan mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Kenapa demikian? Supaya umat itu akan mengalami dengan sungguh-sungguh satu pembaharuan, satu perubahan yang Tuhan mau nyatakan dan Tuhan mau berikan buat bangsa itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita pelajari dari teks bacaan kita di ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24, ketika Musa dan Harun pergi menghadap Raja Firaun, mereka mengatakan, Musa meminta izin untuk bisa membawa bangsa ini selama 3 hari ke padang gurun untuk beribadah sekaligus mempersembahkan korban. Tetapi apa kata Firaun kepada Musa dan Harun? Bahwa Raja Firaun tidak mengizinkan mereka untuk pergi. Karena mereka tidak diizinkan, Musa dan Harun akhirnya kembali. Tetapi apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ternyata tekanan-tekanan melalui kerja paksa yang diberikan oleh pemerintahan Firaun, yaitu membuat, Alkitab mencatat, membuat batu bata. Ya. Jadi setelah Musa dan Harun menghadap Firaun, ternyata Firaun berubah pikiran sehingga Firaun memberikan tekanan lagi dengan pekerjaan mereka. Sebelumnya mereka sudah disediakan jerami untuk membuat bata, tetapi ternyata jerami itu harus mereka cari. Mereka harus mencari. Berarti tambah beban pekerjaan mereka lagi yang diberikan Firaun. Apa yang mereka hadapi? Ternyata mereka kesal. Bangsa Israel kesal sekali dengan keadaan ini. Kenapa tambah hari bukannya tambah senang, tambah bebas, ternyata tambah susah. Lalu apa yang dilakukan oleh para pekerja itu? Para pekerja itu menyadari bahwa semakin banyak tekanan. Lalu apa? Mereka menuduh Musa dan Harun yang pastinya sudah menceritakan hal-hal yang tidak baik. Kira mereka bahwa ini gara-garanya Musa dan Harun ini yang sudah menghadap Firaun, dan Firaun jadi berubah pikiran. Jangan-jangan mereka ini jadi berpikiran negatif ya. Jangan-jangan mereka ini membawa pedang untuk kami.
Itu ya. Jadi Musa dan Harun mengalami juga sesuatu yang tidak baik dari umat. Padahal niatnya adalah untuk menghadap kepada pemerintahan Firaun, Raja Firaun, untuk bisa memohon keluar selama 3 hari untuk beribadah. Tetapi di lapangan mereka mempunyai pikiran yang tidak baik. Itu kita akan baca di ayatnya yang ke-21. Lalu mereka berkata keduanya, kiranya Tuhan melihat dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami di hadapan Firaun dan pegawai-pegawainya. Dengan demikian kamu memberi pedang kepada mereka untuk menghabisi kami. Di ayatnya yang ke-22, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, dia berkata, sebagai manusia walaupun dia sebagai pemimpin yang Tuhan pilih dan Tuhan tunjuk untuk memimpin bangsa itu, Musa berkata, Tuhan, mengapa engkau mendatangkan sengsara kepada umat ini? Jadi setelah dapat tekanan juga dia dari bangsa Israel, dia juga berpikir, Tuhan kok jadi begini ceritanya. Sedangkan saya lihat tapi yang saya hadapi seperti ini. Di ayat yang ke-21. Sebab di ayat ke-22, lalu Musa kembali menghadap Tuhan tadi ya. Kenapa Tuhan engkau mengutus aku kalau akan terjadinya seperti ini? Jadi Musa istilahnya komplain ya, Tuhan kok begini ya ceritanya. Engkau tunjuk aku, engkau utus aku sebagai pemimpin kepada bangsa ini, tetapi yang dihadapi seperti ini. Ayat 23 Bapak Ibu, sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, ia sudah menyengsarakan umat ini dan engkau sama sekali tidak melepaskan umatmu. Jadi ini keluh kesah Musa kepada Tuhan. Bagaimana ini Tuhan kok ceritanya jadi begini? Mungkin seperti itu ya kalau sekarang ini. Kenapa ya? Saya niatnya baik sampai bangsa ini juga merasa tidak senang dengan saya dengan niat yang tidak baik, pikiran-pikiran yang negatif. Tetapi yang mau ditegaskan di sini Bapak Ibu, itu terdapat di ayatnya yang ke-24. Tetapi Tuhan berfirman, ini yang dikatakan dalam judulnya tadi adalah penegasan Tuhan kepada Musa. Ayat 24 adalah penegasan Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Ya, apa yang aku lakukan kepada Firaun? Sebab dengan paksaan tangan yang kuat, di sini Tuhan menunjukkan kuasanya. Dengan paksaan tangan yang kuat, Ia akan membiarkan mereka pergi. Bahwa Tuhan sementara yang membawa berperan untuk maksudnya untuk proses ini Tuhan sendiri yang campur tangan melalui Musa. Berikut, sebab dengan paksaan tangan kuat akan membiarkan mereka pergi. Dengan paksaan tangan yang kuat Ia akan mengusir mereka dari negerinya. Jadi boleh dikatakan tenang saja bahwa Allah sendiri yang berperan untuk hal ini. Musa dengan penegasan seperti ini, Musa cukup mengerti dan memahami bahwa rencana Tuhan untuk dia sebenarnya kalau dikatakan sebenarnya tak terselami ya secara pandangan dan pemikiran Musa. Tetapi Tuhan lakukan itu, tentu Tuhan punya maksud dan rencana yang juga Musa tidak ketahui. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, keadaan yang sulit, tekanan pekerjaan yang luar biasa yang dihadapi bangsa ini, tetapi bukan sesuatu yang mudah setelah Musa langsung menghadap kepada Firaun, tetapi terbalik, mereka ada dalam tekanan dan kesulitan. Itulah yang membuat umat semakin kesal dan marah kepada Musa dan Harun. Mereka menuduh yang tidak-tidak, pikiran negatif. Musa menghadap Tuhan dan ia langsung berhadapan dengan Tuhan, apa sebenarnya maksud Tuhan mengutus saya sebagai hamba yang akan membebaskan bangsa ini. Bapak Ibu perlu dipahami bahwa serentetan kisah perjalanan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir adalah sungguh-sungguh
adalah itu rencana Tuhan yang besar, yang mungkin bangsa Israel pun Musa tidak mengetahui rancangan apa sebenarnya yang Tuhan mau lakukan. Tetapi kalau kita ikuti terus bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa, tak terselami dalam pemikiran kita, pun juga mungkin pada pemikiran umat pada waktu itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita merefleksikan kepada kehidupan kita sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kita pun demikian menghadapi hal-hal yang sulit, yang kadang kita tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi kita. Kita seringkali, Bapak Ibu dan saya, diperhadapkan untuk masa-masa seperti ini, yang kita gelap di depan kita tidak pernah tahu apa sebenarnya rencana dan maksud Tuhan buat kita. Kalau kita aplikasikan untuk saat ini, Bapak Ibu, sebagai seorang pemimpin, Musa diangkat sebagai seorang pemimpin adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Memimpin bangsa yang besar ini, dan juga Alkitab mencatat bahwa bangsa ini tegar dan cukup keras bangsa ini. Tetapi apa Bapak Ibu? Alkitab mencatat Musa adalah sebagai pemimpin terbesar bangsa Israel yang mempunyai peran penting dalam kehidupan bangsa Israel. Kadang juga Musa tidak begitu, ternyata ini luar biasa ya, karena Musa dengan kerendahan hati nggak memikirkan seperti itu, tetapi rancangan Tuhan sangat besar. Sampai-sampai kakaknya Harun pun diangkat, ditunjuk oleh Tuhan sebagai imam pertama di Israel, pemimpin juga yang berperan penting dalam pembebasan umat Israel dari Mesir. Bapak Ibu, akhir perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian selama 40 tahun tentu suatu pengalaman yang sangat berharga. 40 tahun Bapak Ibu, mereka harus menyeberangi laut Teberau, dan mereka terseberang. Musa yang memimpin bersama pasukan, dan mereka dikejar pasukan-pasukan, dan mereka itu banyak Bapak Ibu. Tetapi Musa berhasil menyeberangkan mereka melalui laut Teberau. Mereka bersungut-sungut di perjalanan 40 tahun itu. Mereka bukan satu perjalanan yang happy, bukan satu perjalanan yang enak. Banyak persungutan, banyak kekecewaan yang dihadapi bangsa Israel dalam 40 tahun pengembaraan dari padang gurun 40 tahun. Mereka bersungut dari hal makanan, mereka bersungut dari hal pemeliharaan Tuhan. Tetapi langsung pada saat itu Tuhan nyatakan melalui mana mereka bisa makan, melalui burung puyuh mereka juga bisa makan. Apapun sungutan mereka Tuhan menjawab, bahkan air mereka juga dicukupi. Selain itu mereka juga dicukupi, dilindungi dengan tiang awan waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Jadi bisa dibayangkan bahwa Tuhan membebaskan mereka lewat padang gurun. Ada pernyataan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan bangsa ini sampai terpuruk sekali, tidak. Tetapi kalau kita masuk dalam rancangan Tuhan, sebenarnya kita hanya diam. Tentu Tuhan yang punya rencana, yang akan menyatakan step by step selanjutnya bagaimana. Saya rasa itu yang dalam pemikiran yang ada ya sebagai kita umat Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, akhir perjalanan padang gurun itu untuk 40 tahun, Musa sendiri tidak masuk ke tanah perjanjian itu. Ternyata hanya Yosua dan Kaleb. Allah tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah perjanjian, hanya sampai di Gurun Sin ya, yang nggak sampai masuk ke dalam. Di sini mau dikatakan bahwa Tuhan yang mengambil alih semua perjalanan itu, perjalanan baik suka, baik pertolongan Tuhan maupun kadang-kadang Tuhan juga diam. Dan Musa yang memimpin ini sungguh luar biasa ya. Kalau kita baca kitab Keluaran ini sangat luar biasa pernyataan Tuhan ketika memperlengkapi Musa membawa bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanah perjanjian kalau kita katakan untuk saat-saat kita sebagai umat Tuhan adalah gambaran kita Bapak Ibu. Gambaran kita umat yang kita semua Bapak Ibu dan saya sedang menuju dan mau meraih janji Tuhan itu.
Lewat apa? Lewat hidup yang kekal, Yerusalem yang baru. Jadi mau dikatakan bahwa perjalanan padang gurun dari Mesir ke Kanaan itulah gambaran kehidupan kita. Melalui Yesus, Tuhan yang datang langsung menyelamatkan umatnya. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Kalau bisa direfleksikan adalah seperti itu untuk umat Tuhan. Kalau kita mau belajar dari firman ini, bahwa Tuhan sendiri yang menyelamatkan kita dari apa? Perbudakan. Kalau sekarang adalah misalnya keperbudakan karena dosa, perbudakan yang Tuhan tidak berkenan, Tuhan akan bereskan. Sebagai umat Tuhan, tanah perjanjian adalah gambaran kita umat Tuhan menuju tanah perjanjian Tuhan, kehidupan kekal. Perjalanan hidup kita dari lahir, perjalanan hidup kita, kalau kita mau sadari perjalanan hidup kita dari lahir sampai kita meninggal, kita tidak pernah dapat, Bapak Ibu dan saya, memprediksi ke depan. Kita tidak pernah. Bahkan seorang pun tidak akan pernah memprediksi kehidupan kita ke depan. Termasuk juga orang tua yang merawat, kita tidak pernah tahu bagaimana ini ke depan selanjutnya ya. Karena kita ada di dalam tujuan dan prosesnya yang Tuhan mengerjakan buat umat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada saat-saatnya kita juga mengalami hal-hal yang buruk seperti bangsa Israel di padang gurun. Mengalami hal-hal yang buruk, ada kekecewaan, ada ketidakpuasan, ada apapun yang dijumpai, kita akan mengalami hal-hal itu yang kita juga tidak pernah mengetahui. Tetapi besok mungkin terjadi hal-hal yang baik, kita juga tidak tahu, karena semua ada dalam rancangan dan kendali Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, belajar dari kisah ini, kita semua diberikan janji. Kita sekarang ini ketika Bapak Ibu dan saya tekun bersama Tuhan, kita sedang apa? Sedang menikmati berkat Tuhan lewat janji-janji yang Tuhan nyatakan buat kita. Kita semua diberikan janji untuk menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Berupa apa? Berkat jasmani, berkat rohani, maupun juga berkat kehidupan yang kekal yang ada di kekekalan. Tetapi Bapak Ibu, selama perjalanan hidup yang ada banyak hal-hal yang pastinya terjadi. Jadi Tuhan tidak menjanjikan hal-hal yang baik ya, yang senang, tetapi juga ada saat-saat Tuhan membawa kita ke zona yang tidak nyaman. Bukan berarti kita harus melewati semua itu dengan mulus, tapi ada perjuangan yang perlu kita ambil dalam kita menampaki perjalanan kehidupan yang dikatakan saat ini ada di padang gurun. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, banyak hal terjadi yang kita tidak rasakan, tapi pun itu kita alami. Seperti persoalan-persoalan kita sebagai anak Tuhan, kita juga tidak kebal dengan permasalahan bahkan persoalan serta pergumulan. Bahwa hidup ini sebenarnya adalah rangkaian pergumulan yang juga proses pembelajaran iman kita yang sekarang Bapak Ibu dan saya sedang uji. Apakah kita kuat ataukah kita lemah? Persoalan, pergumulan, hambatan dan tantangan senantiasa mewarnai perjalanan kehidupan. Dan itu akan mewarnai diri. Sebagai anak Tuhan kita gak perlu kaget ya dengan keadaan-keadaan yang Tuhan boleh bentangkan di hadapan kita gak tahu. Tetapi kita punya satu hal yang kita yakini, bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan. Itu yang perlu ada dalam pemikiran kita umat Tuhan. Tidak ada rancangan kecelakaan yang akan menyusahkan kita sampai kita tergeletak. Tidak. Bapak Ibu dan saya, Tuhan masih pegang kendali kehidupan kita. Persoalan, pergumulan, hambatan mewarnai perjalanan hidup kita. Bagi beberapa orang yang teguh kepada janjinya Tuhan, teguh, mereka dapat melewatinya dengan baik. Berarti tidak semua ya. Ada rencana Tuhan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi.
Ada beberapa orang yang teguh, mereka dapat melewatinya dengan baik. Namun bagi beberapa orang yang tidak mampu berjalan, ada saat-saat Bapak Ibu kita tidak mampu berjalan, sehingga kita bisa terhanyut oleh semua yang itu akhirnya janji Tuhan tidak kita mampu. Saya yakin dan percaya kita semua mau menikmati janji Tuhan. Kita semua mau untuk berkomitmen berjalan bersama Dia. Karena apa? Karena kita lemah dan kita tidak mampu. Kekuatan kita terbatas, bahkan oleh tenaga apabila kita sudah usia lanjut, banyak yang begitu menghambat dan merintangi perjalanan kehidupan. Tetapi yakinlah dan percaya firman Tuhan bagi kita lewat bangsa Israel dari Mesir kepada menuju ke Kanaan, bahwa itu kalau kita pahami dan renungkan, sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu sudah merupakan satu pelajaran penting, bahwa bersama Tuhan kita tidak pernah kecewa. Saya yakin Bapak Ibu dan saya melewati apapun, Dia tidak pernah kecewakan. Kita semua pribadi lepas pribadi punya pengalaman yang khusus dan indah bersama Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri. Sebagai anak-anak Tuhan, kita alami Bapak Ibu, kita alami semua, dan kita harus kuat dan teguh. Bagi yang teguh, kita pasti dapat mampu melewatinya. Berarti perlu keteguhan untuk pegang janji Tuhan melalui iman, ya Bapak Ibu. Kita beriman, kita pegang janji Tuhan itu. Memang belum terbukti, tetapi lewat persoalan kecil, persoalan besar, selalu kita lewati. Sadar atau tidak sadar, kita bisa lewati Bapak Ibu. Kita mampu, karena apa? Tuhan tetap ada bersama, berjalan bersama kita di perjalanan kehidupan ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita menikmati janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Karena janji Tuhan lewat firman Tuhan adalah ya dan amin buat kita. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang peduli dengan keadaan kita. Bapak Ibu, oleh karena itu, bagi kita malam ini, Bapak Ibu dan saya, kuatkan hati di dalam Tuhan. Kita harus tetap kuatkan hati kita di dalam Tuhan. Melangkah bersamanya, jangan melangkah sendiri, tetapi mari melangkah bersamanya, agar tidak kita salah langkah. Yang ditakutkan kan kalau kita tidak melangkah dengan Tuhan, kita pasti salah langkah. Jujur aja, kalau kita bertimbangannya banyak, kita tidak melangkah dengan bersama Tuhan dengan pemikiran dan pemahaman kita, pasti langkah kita nggak bisa langkah yang tepat yang Tuhan mau. Tetapi kalau kita melangkah bersama Tuhan, jangan sampai kita salah langkah, tetapi kita memperoleh janji-janjinya Tuhan. Tugas kita hanyalah apa Bapak Ibu? Bertekun dalam mengerjakan apa yang telah menjadi bagian kita. Berarti ada tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu dan saya untuk tetap bertekun. Bertekun dalam hal apa? Dalam tugas dan panggilan. Bapak Ibu dan saya semua punya tugas sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga. Itu merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus kita ambil. Tugas itu adalah merupakan bagian kita. Sebagai ibu rumah tangga kita punya bagian, sebagai bapak rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai semua kita punya tugas dan mempunyai bagian yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Tetapi masalahnya, apakah kita menjalankan bagian kita itu seturut dengan yang Tuhan mau? Tentu kita harus minta daripada Tuhan untuk terus berjalan bersama kita, untuk memimpin kita terus. Pekerjaan dan tanggung jawab, terlebih Bapak Ibu dan saya, kita semua terpanggil dalam tugas panggilan pelayanan. Jadi bukan pelayanan yang hanya kepada pribadi, keluarga, tetapi kita terpanggil juga untuk pelayanan di luar keluarga kita. Bapak Ibu dan saya di gereja kita jalankan pelayanan. Sebagai apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan, tetap kita harus ambil itu sebagai anak
anugerah Tuhan. Bagian kita, kenapa katakan bahwa kita harus mengambilnya sebagai anugerah Tuhan? Karena selama sepanjang perjalanan kehidupan kita, hidup ini adalah satu kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu dan saya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau kita mampu untuk memenuhi tugas, tanggung jawab dan peran kita, pasti Tuhan akan memampukan. Lewat segala janji-janji Tuhan, pasti akan kita dapati dan kita raih. Oleh sebab itu, saya kasih beberapa ayat untuk kita menjadi kekuatan buat kita. Adalah kita buka bersama dalam 2 Timotius 2, Bapak Ibu, dan saya mohon untuk Bapak atau Ibu yang membacakan sebagai menguatkan langkah kita untuk kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 23. Yang sudah dapat bisa membacanya. Hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa persoalan-persoalan itu menimbulkan pertengkaran. 2 Timotius 2 ayat 23. Pak, 2 Timotius 2 ayat 23. Ya, betul. Berikutnya kita membaca lagi dari kitab Ibrani 10 pasal 10 ayat 3. Bahwa Tuhan menjanjikan buat kita juga sesuatu yang berharga, bahwa Dia tidak akan pernah menggagalkan. Ibrani 10 ayat 3. Ya. Ibrani 10 ayat. Tetapi justru dengan kurban-kurban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi dikatakan bahwa di sini mau dijelaskan bahwa kalau engkau mau meraih janji-janji Tuhan itu, segala sesuatu hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, kita tinggalkan. Itu yang boleh dikatakan ya. Tuhan kita tinggalkan. Dengan bagaimana caranya kita meninggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan adalah minta bimbingan Roh Kudus Tuhan untuk senantiasa menuntun jalan kehidupan. Hanya kekuatan Roh Kudus dan kasih karunia Tuhan yang akan terus memampukan Bapak Ibu dan saya untuk dapat meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan hal-hal yang sia-sia Tuhan tidak inginkan buat kita. Tetapi mari kita teguh percaya akan janji penyertaan Tuhan dan raihlah janji Tuhan. Kita sama-sama berjuang untuk hal itu, bahwa segala sesuatunya harus juga Bapak dan Ibu perjuangkan janji Tuhan itu yang Tuhan nyatakan buat kita. Mari kita semua membuka diri dan hati kita untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan di dalam kita menghadapi perjalanan kehidupan kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Kita akan menyanyi dari Hidung Keesaan 359 1 dan 2. berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya, buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkan.
syukur kami naikkan kehadiran Bapak dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, Bapak Ibu, umat ini di sini sektor pelayanan Sabtu Jumat Bandung. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Kalau Kau berkenan buat kami boleh mendengarkan firman kebenaran Bapak. Kiranya firman ini juga Tuhan akan menopang dan menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Begitu banyak Tuhan yang kami hadapi dalam dinamika kehidupan ini. Tetapi satu hal yang kami yakini, kami boleh belajar malam ini melalui perenungan lewat perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Bapa, topang dan mampukan kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh berjalan seturut dengan pimpinan-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, siapakah kami di hadapan-Mu? Engkau luar biasa Tuhan Yesus, menopang kehidupan kami. Sehingga malam ini kami sungguh bersyukur kalau firman-Mu terus mengingatkan kami untuk tetap berjalan, untuk tetap teguh percaya pada janji Tuhan yang terus Engkau nyatakan lewat kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau terus berjalan bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami anak-anak-Mu berjalan sesuai dengan keinginan kami. Tetapi ada kuasa-Mu yang besar yang terus menuntun dan menopang kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau luar biasa menopang kehidupan kami, terlebih kehidupan iman kami. Bapa, pada malam hari ini Bapa, biarlah firman itu mau tetap tinggal dalam hati kami. Dan firman itu terlebih dapat kami laksanakan lewat kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, masyarakat, pun di tengah pelayanan kami. Kami tetap memohon kehadiran Tuhan untuk selalu ada dan hadir menuntun perjalanan kami. Ya Bapa yang baik, malam ini Tuhan kami datang bersama dengan keluarga Bapak Penatua Frankie Hutapea yang sudah dengan sukacita menerima kami. Kami berdoa kiranya hikmat anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap ada dan hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Frankie Hutapea bersama ibu dan anak-anak. Biarlah kasih karunia Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, tetapi sukacita dan damai sejahtera tetap tinggal bersama Bapak Frankie Hutapea dan keluarga. Berdoa buat Bapak dalam pelayanannya, Tuhan terus menopang dan menguatkan di dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan sebagai presbiter Umat Oborkarten. Tuhan tetap memperlengkapi beliau. Kami juga berdoa buat Ibu Tiarlin dalam tugas panggilannya Tuhan, dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan Yesus terus menopang dan menguatkan, memberikan kepadanya hikmat Tuhan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga maupun juga dalam tugas panggilan pelayanannya di rumah sakit. Tuhan tetap menguatkan dan menopang. Kami berdoa buat anak-anak Jeremy dalam tugas dan pekerjaannya. Tuhan tetap memberkati, menopang, terlebih Tuhan Engkau juga menuntun dengan hikmat-Mu buat Jeremy dalam tugas tanggung jawab di pekerjaan pun juga terlebih di dalam pelayanan. Kami juga berdoa buat Elizabeth dalam studinya Tuhan, tetap Engkau menopang dan memberkati. Terlebih saat ini Tuhan menghadapi ujian tengah semester, biarlah Tuhan tetap menuntun, memberikan hikmat, kepintaran, kepandaian untuk dia mengikuti segala tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Tuhan berkati. Berkati juga Ben di dalam tugas studinya, Tuhan tetap menopang. Tuhan tetap memperlengkapi dengan hikmat, kekuatan, dan juga kemampuan yang berasal daripada-Mu. Ya Bapa, kiranya juga kekuatan, kesehatan Kau limpahkan buat keluarga Bapak Frankie Hutapea di tempat ini. Biarlah kuasa kasih-Mu tetap tinggal, limpah berkat Tuhan senantiasa boleh mereka alami dan cepat berjalan bersama Tuhan. Kami
juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal akan setiap tanggung jawab pergumulan kami Bapa. Oleh sebab itu kami tetap memohon daripada-Mu. Mari Bapa, Engkau hadir di tiap-tiap kami, Bapak Ibu sektor pelayanan satu yang hadir pada malam ini. Tuhan mengenal setiap persoalan pergumulan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau datang pada setiap keluarga lepas keluarga. Biarlah berkat Tuhan senantiasa juga kami nikmati sebagai anak-anak-Mu. Kami bertahan, kami mau setia, kami juga mau teguh berpegang pada janji Tuhan. Bapa yang baik, berkati pelayanan sektor pelayanan satu ini Tuhan, di dalam kehidupan beriman, di dalam kesetiaan dan tanggung jawab di dalam pelayanan, Tuhan tetap melengkapi. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk juga saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh karena lanjut usia. Tuhan juga ada menyertai bersama-sama, menopang dan menguatkan Bapak Ibu lansia, bahkan orang yang lemah karena tidak mampu untuk berjalan. Tuhan tetap menopang dan menguatkan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini dalam sakit penyakit yang dialami. Kiranya kekuatan surgawi saja yang akan terus menopang bagi saudara-saudara kami di jemaat yang mengalami sakit Bapa. Kiranya kekuatan yang daripada-Mu menopang, menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Kaligis, berikan juga pemulihan, memberikan juga kesembuhan Tuhan dari luka karena sakit. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa jamah, pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa juga Ibu Masih yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya kekuatan yang daripada-Mu saja Tuhan, yang akan menyembuhkan, memulihkan Ibu Masih dalam kelemahan tubuh, pulih kembali, dapat beraktivitas dalam kasih-Mu, dalam kebaikan-Mu. Kami berdoa juga untuk Bapak Peter Manuputi yang terbaring sakit dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan Bapak Peter lewat obat-obatan, lewat tindakan medis di rumah sakit. Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa buat Ibu Kurniati Farugu yang juga dalam kelemahan tubuh karena sakit di rumah sakit. Biarlah jamahan kuasa Tuhan senantiasa menjamah, memulihkan bahkan menyembuhkan. Topang dan kuatkan keluarga yang mendampingi. Biarlah Tuhan tetap memberikan kesehatan yang baik dalam mendampingi akan saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan penyakit. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala-galanya, sumber kehidupan kami, dokter bahkan tabib agung kami yang terus kami memohon. Kiranya juga kekuatan kesehatan terus Engkau limpahkan bagi kami semua Bapa, agar kami juga sungguh dapat melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang terus Engkau nyatakan tak berkesudahan kasih setia-Mu buat kami semua. Bapa surgawi, malam hari ini Bapa, kami juga tetap berdoa buat jemaat kami Over Banten. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat kami, terkhusus Bapa dalam panggilan pelayanan kami. Kami semua Bapa yang mengambil bahagia di dalam kesatuan pelayanan. Biarlah Tuhan yang mempersatukan kami semua Bapa, agar kami boleh seiring sejalan setia sekata. Kami semua boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh kerja dan lain yang ada di jemaat kami. Biarlah jangan campur tangan Engkau Bapa sebagai kepala gereja. Kami juga berdoa bagi seluruh program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan. Biarlah dalam tuntunan kasih-Mu, dalam tuntunan tangan-Mu Tuhan, yang menuntun semua itu boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami menyerahkan jemaat Over Banten dalam kasih-Mu. Kami juga tetap menyerahkan akan Gembala Bapak Pendeta Rudianto Tuhan, di
dalam yang memimpin jemaat. Kiranya hikmat Tuhan terus menyertai dia dalam memimpin jemaat kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan malam ini. Bahkan terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kami akan jadikan sebagai pedoman kehidupan kami, kekuatan kami, topangan kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, inilah doa, permohonan serta ungkapan syukur kami kepadamu di malam ini Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang juga sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari kita memberikan pertolongan syukur kepada Tuhan. Dan sebelum kaum kolektor diedarkan, mari kita membaca Mazmur 50 pasal 50 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Siapa yang mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan Aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Sambil kata kolektor diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari Ibu Keresahan 382 ayat 1 dan kedua. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita doakan bersama ketika Bapa di dalam surga, kembali kami memanggil Engkau, kembali kami berseru kepada Tuhan, mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah memberi kesempatan
kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Jadi kalau persembahan syukur ini akan menjadi menunjang pelayanan kami di gereja Allah Banten ini. Berkati tangan-tangan Dia yang telah memberikan Tuhan, kiranya selalu mengalir berkat-Mu kepada kami semua yang ada pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Dan warga jemaat kami persilakan para saudara ini kepada sektor pelayanan datang. Maaf Bapak Ibu, dalam aturan baru Pak Ibu karena di gereja mati lampu dan listriknya mati dari jam 1 yang sekarang belum nyala. Sektor 2 ibadah dipindah di keluarga Bapak Simil lalu. Kita belum tahu apa sebabnya listrik itu sudah nyala sampai malam hari ini. Di bukan peraturan baru tapi karena tidak disiapkan maka tadi sekretariat yang dihubungi kami. Baik Bapak Ibu, yang disampaikan adalah untuk hari Kamis ada persiapan. Para petugas yang telah dijadwalkan mohon hadirannya untuk persiapan karena besok adalah hari Minggu pada perjamuan khusus sedunia sekalian juga hari perkabaran Injil nasional. Jadi untuk mohon kehadiran Bapak Ibu yang bertugas. Terus yang ibadah keliling besok dijadwalkan Ibu Sibua sama Pak Justus. Bapak Ibu Presiden mohon hubungin dua sepupunya yang ingin dilayani di rumah karena sakit, bukan karena tidak sakit ya. Tadi pendeta Budi kemarin menegaskan karena sakit ya, bukan karena tidak sakit. Tapi karena sakit boleh dilayani di rumah atau di rumah sakit. Akan dihubungi dan dilaporkan ke sekretariat. Boleh dilayani pada hari Minggu yang akan datang. Hari selanjutnya untuk selanjutnya hari Kamis ada dari PKNU, ada latihan paduan suara 5 di gereja untuk persiapan ikut semoga ya Bu. Kemudian maaf di PKNU saya sendiri. Masalahnya saya belum jadi PKNU. Nanti. Baik, nanti. Dilanjut untuk selanjutnya ada ibadah PKP hari Sabtu pukul 17. Sabtu tanggal 5 November ke 5 Oktober pukul 17 di keluarga Ibu Rumah Sendiri. Jalan Buana Ayu 2 K3 nomor 26. Setelah itu dilanjutkan latihan paduan suara juga Bapak Ibu. PKP ya. PKPU, PKP, tapi PKPU itu masalah. Hari Sabtu pada PKP. Itu yang disampaikan, yang pokok-pokoknya untuk hari itu tetap dilaksanakan pukul 9. Yang jelas ada perjamuan khusus yang perlu kita siapkan. Kemarin waktu hari Minggu Pak Budi itu bilang itu harus disampaikan siapa yang mau dilayani di rumah. Karena sakit atau karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ibu Maria Tuan itu kondisi yang tidak memungkinkan. Ibu Imelda tapi Pak Budi tidak bersedia. Situasi kondisi rumah memungkinkan. Ya, tetap Bapak Ibu harus hubungi masing-masing jemaat seluruhnya mau pelayanan iya, pokoknya harus dihubungi dulu kesediaannya mau ibadah atau enggak mau ikut perjamuan kan kembali ke mereka masing-masing. Tugas kita melaksanakannya menghubungi kesediaannya. Itu aja Bapak Ibu yang disampaikan. Mungkin ada tambahan dari panitia belum selesai. Ada pembubaran domba? Ya, sudah tambah sedikit. Oh, oke. Saya mau lupa mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah dan kepada pokoknya rumah. Oh, ya kan, jadi atas nama jemaat pelayanan sektor 1 mengucapkan terima kasih kepada Pak Freddy Tapia dan keluarga yang telah menerima rumah ini sebagai rumah doa, rumah ibadah, dan mudah-mudahan semoga rumah ini menjadi rumah Tuhan, terlebih di dalam keluarga dan terlebih-lebih juga di jemaat rumah. Ya, mungkin pas sekali setahun ada ibadah rumah tangga di tempat ini. Mungkin saya masih di kapan atau kapan depan atau ke
kedua, begitu juga dengan Ibu kita Yosef, penatua Ibu kita Yosef, kami ucapkan terima kasih ya atas pelayanannya pada malam hari ini. Firman Tuhan yang bagus tuh, yang menjadi aplikasinya adalah bagaimana kita banyak pergumulan kita kepada Tuhan sebagai bangsa Israel di tanah Mesir, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan untuk memberikan dengan sukacita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak pergumulan dengan berbagai macam pergumulan setiap, tetapi Tuhan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada kita, tidak berlebihan. Dia berikan cobaan pergumulan kita sesuai dengan kemampuan. Ada amin. Amin. Dan terakhir kami kemarin yang dibawakan, yang disupiri oleh Bapak Salome, kami telah besuk Ibu Kurniati, Ibu Giati di Rumah Sakit POM di Sabang, dan kami berenam, saya, Pak Ari, Pak Hiang, Pak Salome, dan suami istri Bapak Pendeta. Jadi ketika kami datang, kami setengah jam ya Pak, kita tunggu dulu. Kita tunggu karena jam 6 tepat besok di lantai itu. Soalnya di lantai yang lain beda-beda Pak jam besoknya. Jadi ada yang di lantai 5 jam 5 besok, dan ke-4 jam setengah 5 atau jam. Jadi kami di lantai 6 itu di tempat perawatan sebelumnya itu jam 6 baru diizinkan. Kemarin Pak Salome bilang, wah itu ada apa di restorannya. Saya bilang kan di Rumah Sakit POM itu orang bos RCM semua, dan saya masuk bahan. Ketika kami diberikan tempat duduk VIP. Sampai Pak Salome, oh itu ada kami begitu. Kalau kita nunggu di situ kan. Jadi bukunya sama kami datang, ya semangat ketika Bapak Pendeta berdoa langsung bernyanyi, dia ikut bernyanyi. Dan tadi saya telepon Pak Sineman, dia pulang ke rumah sekarang karena keluarganya, anak-anaknya keberatan untuk operasi. Dan kita dirawat di rumah, cuman rumah sakit otak memberi jalan keluar. Kalau berobat tetap di sini lewat poliklinik. Lewat poliklinik dengan minta surat pengantar dari Puskesmas. Nah, jadi tadi kan mungkin nanti 10 hari, 15 hari, cuman ya memang keberatan itu dia karena akhirnya N1, kemudian biaya ke sana macet, dia bilang itu jalan yang kedua diberikan oleh rumah sakit, terserah pilih atau tidak. Mereka bilang kalau misalnya keberatan di sini, kami berikan surat pengantar ke rumah sakit yang terdekat. Jadi itulah berita Ibu Kurniati dia sekarang sudah ada di rumah lagi di rumah sakit. Jadi itu tambahan Pak Kosek dari saya sebagai kedua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Tadi belum selesai semua pengumuman yang lain itu ada lainnya. Karena masih tersambung dengan ibadah keluarga minggu depan, itu akan dilaksanakan di rumah Ibu saya Bapak Wiyanmo, Jalan Gunung Putri, Loka 34 nomor 2. Loka Wiyanmo. Polisi. Pak polisi. Pembayaran saya. Bapak Ibu dikira saya suaminya. Karena Pak Bowo nggak berada di rumah, saya yang wakil terus. Jadi hari ini Rabu depan di keluarga Bapak Wiyanmo, Jalan Gunung Putri, Loka 34 nomor 2. Kami menunggu kehadiran Bapak Ibu. Kalau karena sudah disampaikan Pak Ibu, saya juga tidak menyampaikan lagi. Terima kasih Pak Utami ya, terima kasih Ibu kita. Malam-malam Tuhan memberkati. Nah, Bu. Enggak jadi. Bapak Ibu, terima kasih. Ini panitia lagi menyusun laporan. Kami akan bubar segera. Jadi cuma mau kasih tahu, puji Tuhan sudah terlaksana kegiatan. Saya mewakili teman-teman saya panitia mengucapkan terima kasih dengan segala kekurangan atau kesuksesannya oleh terlaksana puji Tuhan. Pak Pendeta Levi juga sudah kita antar sampai ke Solo.
Terima kasih atas partisipasinya. Tinggal siap-siap itu Pak Edi jadi ketua panitia datang. Ingat kita bersepakat bahwa kita berikan kepada PHMJ. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri kita pada malam hari ini. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu dari judulnya Esa Kami 542 bait 1 dan 2. Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga aku selalu bersamamu. Dengan aku melangkah sendiriku, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku Jemaat Tuhan, pulanglah ke kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah super segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin.